Puji Tuhan, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang di tengah-tengah segala kesulitan ya bisa datang ke tempat ini. Tadi pagi saya juga dikasih tahu, Bu, masih ada kok jalan yang dibuka, ada yang setengah aja ditutupnya ya. Saya sekali lagi percaya bahwa kalau Bapak Ibu mengutamakan ibadah kepada Tuhan, Tuhan juga melihat jerih lelah, jerih payah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini diberikan satu tema yang indah ya, berkenaan bulan Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Pak Hani memberikan tema Set Free. Banyak orang yang kelihatannya sepertinya dari luar itu bebas, merdeka ya, enggak di penjara tentunya. Tetapi sesungguhnya Saudara, ada banyak orang yang mungkin sedang diikat oleh kekhawatiran ya, atau ketakutan akan masa depan, oleh rasa kesepian, atau lebih berat lagi diikat oleh dosa. Tahu bahwa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, enggak benar ini, tapi enggak bisa lepas. Atau diikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, sakit hati yang luar biasa, dan lain-lain. Sementara saudara kita juga melihat khususnya di dalam Alkitab ya, ada orang-orang yang pernah dipenjara, ada yang dimasukkan ke dalam gua singa seperti Daniel ya. Tetapi saudara mengalami satu kebebasan, kemerdekaan yang luar biasa. Bahkan di gua singa saudara Daniel tidak ketakutan, dia mungkin malah bicara ya dengan singa-singa, dengan body language-nya, dengan bahasa tubuhnya. Saudara kita juga membaca kisah tentang Paulus ada di dalam penjara, tetapi saudara dia bisa menulis surat kepada jemaat-jemaat yang lain, sudah memberikan kekuatan, memberikan motivasi luar biasa. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya hari ini kita akan belajar dengan satu tema saya berikan adalah the real freedom. Kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati tidak melulu ditandai saudara bahwa kita bebas pergi kemana-mana, kita bebas melakukan apa saja. Tetapi hari ini mari kita melihat bagaimana kebebasan yang sejati. Saudara, khususnya itu berbicara hal yang ada di dalam yang tidak kelihatan, di inner life. Yang pertama sudah kita melihat bagaimana seorang yang mengalami kemerdekaan atau kebebasan yang sejati itu dibebaskan dari rasa bersalah. Siapa di tempat ini yang gak pernah rasa bersalah? Benar terus. Saudara, kecenderungan itu seringkali dialami oleh orang-orang yang rohani. Ya, orang-orang yang sudah Kristen, sudah melayani Tuhan, wah merasa dirinya benar dan dia gampang sekali tunjuk kiri kanan mengkritik kamu begitu karena merasa diri benar. Tetapi sudah sekalian merasa diri benar tentu aja nggak benar kan? Tuhan Yesus juga mencela ya, bahkan betul-betul sangat keras sekali menegur orang-orang Farisi ahli Taurat yang merasa dirinya hebat dan benar ya. Selumbar di matanya orang lain dia lihat, tetapi saudara balok yang ada di mata sendiri dia nggak bisa lihat. Saudara merasa diri benar tentu saja tidak benar. Tetapi merasa diri bersalah terus juga, wah itu yang akan membuat satu ikatan yang luar biasa. Mari kita melihat bagaimana kita bisa dibebaskan dari rasa bersalah. Kita harus mengetahui fakta bahwa semua manusia, firman Tuhan katakan sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar, nggak ada. Seorang pun tidak. Bahkan saudara sebagai orang tua ketika sudah menegur, memarahi anak saudara, kita harus benar-benar sadar bahwa sebagai orang tua tidak ada yang sempurna. Amin saudara, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia dikatakan sudah jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 23 dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sudah tidak ada lagi.
Ini adalah satu fakta yang seharusnya setiap kita benar-benar menyadari. Begitu seorang berkata bahwa pada dasarnya manusia itu benar, pada dasarnya manusia itu baik, maka saudara akhirnya apa? Manusia tidak dididik takut akan Tuhan. Lalu kemudian orang tua juga kalau melihat ada anak-anaknya salah sudah diperingati, ditegur, nggak mau menghajar. Ya, sudah Amerika puluhan tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian menabur satu pendidikan yang berubah tidak seperti di dalam Alkitab. Alkitab saudara mengajarkan untuk orang tua mendidik anak. Ada keseimbangan antara kasih yang tidak bersyarat, unconditional love. Ya, kasih yang tidak membanding-bandingkan, kasih yang tidak membeda-bedakan, ya, tidak pakai favoritism gitu ya. Tetapi saudara diimbangi dengan disiplin, harus ada disiplin. Ya, itu sebabnya kenapa Alkitab juga berkata hajarlah anakmu selama masih ada waktu, sebab jika tidak orang tua akan menuai ke depannya. Dan sudah dengan hadirnya seorang pendidik di Amerika, seorang bernama Neil, ya, mengajarkan pada dasarnya manusia itu baik. Nggak usah anak-anak itu dihardik, ditegur, apalagi dipukul, nggak boleh. Saudara, sejak saat itulah satu arah pendidikan yang berbeda. Saya lihat di dunia barat, sekarang kalau anak-anak dipukul atau dimarahi, anak-anak bisa bilang begini, I will sue you. Ya. Itu anak bisa ngomong lu ke orang tua, saya akan tuntut lu kamu, saya akan laporkan lu. Ngeri sekali. Dan kita lihat sekarang bagaimana saudara anak-anak yang tidak dididik dengan disiplin, akhirnya apa? Ya sudah, seperti kapal yang kehilangan arah. Kembali kepada Alkitab berkata apa? Tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Menyadari ini saudara, maka kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Saudara-saudara sekalian, fakta yang kedua yang kita juga harus pahami, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar, terlalu berat, sampai Tuhan tidak bisa mengampuni. Yang ini terlalu berat ini, nggak mungkin. Yang kalau ini sedang-sedang masih bisa lah. Kalau ini udah nggak mungkin nih, nggak mungkin bisa berubah. Saudara, kita lihat bagaimana supaya kita tidak diikat oleh rasa bersalah karena mungkin ada dosa objektif, guilt. Satu rasa bersalah yang secara objektif benar-benar karena kita melakukan dosa. Karena kita melakukan pelanggaran. Kita melihat janji firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, setiap kita menghafal ayat ini, jika kita mengaku dosa kita. Syaratnya itu mengaku. Mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala, bukan sebagian, bukan 2/3, seperempat, angsur-angsur, dicicil-cicil Tuhan ngampuni dosa kita. Tidak. Dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, sehingga seorang dibebaskan dari rasa bersalah. Walaupun dosanya begitu hebat. Inilah yang membuat mengapa Daud bisa berkenan kepada Tuhan. Orang sehebat Daud, dia raja. Waktu dia ditegur saudara oleh Nabi Nathan karena dia berzina dengan Batsyeba. Saudara-saudara sekalian, dia tidak salahkan Batsyeba, dia tidak salahkan keadaan, enggak. Atau dia menghukum mati Nabi yang menegur dia, enggak. Dia berkata, Pak, aku sudah berdosa. Ngaku saudara. Di hadapan begitu banyak orang. Inilah yang membuat Tuhan kenapa bisa berkata aku berkenan kepada Daud. Saudara-saudara sekalian, tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Tuhan berkata, aduh aku sudah angkat tangan, ini gak mungkin. Firman Tuhan memberikan janji yang luar biasa, Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur
dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dari timur ke barat, sangat berlawanan, sangat bertentangan. Kita juga membaca saudara satu cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus luar biasa ya, tentang anak bungsu. Yang papanya masih hidup udah minta warisan bagian. Mestinya nggak boleh dong, kurang ajar ini. Ya, tapi bapaknya kasih warisan dan anaknya pakai itu bukan untuk kerja, tapi anaknya pergi ke tempat yang jauh, berfoya-foya menghabiskan semuanya. Sampai kemudian saudara dia harus bekerja di sebuah peternakan babi. Makan ampas babi pun tidak boleh. Satu gambaran, satu kehidupan yang sudah begitu rendah, begitu jatuh. Tapi disitulah dia ingat kepada kasih Bapa. Aduh, alangkah bahagianya orang-orang upahan Bapakku, lebih enak mereka daripada aku. Aku mau pulang gak apa-apa, aku jadi pegawainya Bapak aja. Saudara, dia tahu diri, dia gak mungkin bisa diaku lagi sebagai anak. Sudah menghabiskan uang papanya, sudah mempermalukan papanya. Tapi luar biasa, saudara-saudara sekalian, keberanian daripada anak ini, dia datang. Udah dari jauh, udah gak dikenal lagi ya. Udah jubahnya yang bagus, udah terjual mungkin. Dia sudah bau babi ini, tiap hari dia berdekatan dengan babi. Tetapi sudah dikatakan dari jauh, bapaknya melihat, mengejar anak bungsu ini. Sudah, inilah gambaran kasih Bapak, luar biasa. Dialah yang mengulurkan tangannya. Amin, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bukan kamu yang mencari aku. Tuhan lu yang cari saudara. Tuhan yang cari saya. Amin. Kasih yang begitu luar biasa. Diampuni, dirangkulnya, dikasih jubah yang baru, dikasih cincin. Saudara, disembelikan lembu yang tambun. Wow. Saudara-saudara sekalian, Tuhan hanya punya satu jari untuk menunjuk, menegur kesalahan kita. Tapi dia punya 10 jari yang terbuka untuk menerima, mengampuni kita secara utuh. Dosamu merah seperti kirmisi, kata firman Tuhan ya. Saya tadi pagi coba melihat kirmisi itu apa sih. Ternyata sudah kirmizi ini warna yang paling merah buat orang Israel di perjanjian lama ya. Bukan kalau sekarang kan, wah ini baju saya kuning banget nih ya. Wah, sudah tinggal pakai pewarna. Tapi zaman dulu untuk mendapatkan warna merah seperti kirmizi nggak ada pewarna. Itu dari biji-bijian saudara, dari satu proses yang sulit. Ya, apalagi warna ungu itu paling mahal. Jadi warna merah kirmizi ini merah begitu tua sampai ada ungunya. Dan sekali kain kena kirmizi tidak bisa hilang, pakai apa juga nggak bisa. Paham saudara ya? Itu sebabnya saya waktu memahami ini luar biasa sekali. Firman Tuhan memberikan satu gambaran yang begitu hidup. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, nggak mungkin dicuci pakai apapun, dirinso, dibaiklin mungkin ya kalau sekarang. Nggak mungkin hilang. Tetapi saudara dikatakan di hadapan Tuhan, dosa yang merah seperti kirmizi akan jadi putih seperti salju. Adakah warna putih yang lebih putih dari salju? Nggak ada. Putihnya salju itu very white, clean white. Sudah ketika seorang menjemur baju pada waktu salju belum turun, baju warna putih. Tapi waktu salju turun, saudara warna putihnya bingung. Hamba Tuhan yang lagi besuk, jemaatnya yang kerjaannya mencuci baju, dia bilang, ini baju yang sama yang tadi ibu cuci. Iya, kok kelihatannya enggak putih, tadi kelihatannya putih. Ya, ibu itu berkata, siapa yang bisa mengalahkan putihnya salju? Itu sebabnya firman Tuhan itu memberikan satu gambaran saudara, satu contoh ilustrasi yang begitu hidup. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, gak bisa dihilangkan pakai apapun. Akan menjadi putih seperti salju.
Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, ya, kain yang udah kena kirmisi ini kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu saya menerima kebenaran ini. The truth that you know will set you free. Amin. Kebenaran yang kamu tahu, kebenaran yang saya tahu, memerdekakan kita. Inilah saudara yang membedakan Yudas Iskariot dan Petrus. Mana besar dosa Yudas atau Petrus? Sama besarnya. Petrus menyangkali Yesus. Yudas menjual Yesus, bodoh. Tetapi sudah apa yang membedakan? Yudas merasa, dosaku terlalu berat, terlalu besar. Aduh, saya malu ini, mukaku tak taruh di mana ini. Wis lah, bunuh diri aja gitu ya. Saudara, dan Yudas bunuh diri. Dia menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Saya periksa di dalam perjanjian lama. 30 keping perak sering juga diilustrasikan harga seorang budak. Berarti Yesus ini dianggap sebagai budak ya, dijual murah banget. Sudah kalau orang melakukan satu kejahatan, kita sering kali bilang, aduh demi uang segini aja ya, aduh demi dosa yang sesaat begini aja ya, kok dia rela ya. Yudas sudah sekalian menjual Yesus. Seharusnya apa? Yesus menanti Yudas untuk ada penyesalan dan bertobat. Yudas menyesal saja, tapi dia tidak datang kepada Kristus. Berbeda dengan Petrus. Dia menyesal, dia juga udah rasa kosong. Buktinya apa? Kalau saudara baca Yohanes 21, Petrus udah nggak lagi ada satu kegairahan untuk memenangkan jiwa. Udah, aku mau menangkap ikan. Loh, kok balik lagi nih ya? Teman-temannya bilang, oh aku ikut juga. Sudah, udah rasa kosong. Tapi Yesus datang saudara sekalian. Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi aku dengan kasih yang sempurna. Perfect love. Agapau. Simon berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi hanya dengan kasih sahabat aja, kasih yang bisa berkhianat, kasih yang bisa berubah. Sampai 3 kali. Kali yang ketiga Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih seorang sahabat? Dengan sedih dikatakan. Petrus menjawab, iya Tuhan, engkau tahu semuanya itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Mari sudah kita memahami ini. Sehingga jangan sampai kita terperangkap oleh iblis. Iblis membisiki kita dan berkata, enggak mungkin Tuhan ampuni. Dosa muda terlalu berat. Tetapi saudara menyadari bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar, terlalu berat yang Tuhan tidak bisa ampuni. Apakah itu bisa membuat kita bermain-main dengan dosa? Oh enak ya jadi Kristen, dosa aja. Korupsi aja, nyolong aja. Nanti kan tinggal minta ampun. Selingkuh aja. Nanti kan kita tinggal minta ampun. Wah, saudara-saudara sekalian itu namanya kurang ajar ya. Coba kita lihat saudara. Dosa dikatakan jangan dibiarkan lagi berkuasa. Roma pasal 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan membuat dosa itu punya satu tempat sehingga berkuasa, sehingga menanamkan akarnya, mencengkeramkan kukunya, sehingga sudah kita tidak lagi berkuasa, tidak lagi menang atas dosa, karena Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Ketika Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal itu, seharusnya kita menyadari sudah kebenaran bahwa kita sudah mati bagi dosa. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sudah di dalam sejarah gereja dikenal ada seorang bernama Saint Augustinus.
Dia adalah bapak gereja yang luar biasa. Punya masa lalu kelam. Umur berapa ya, 12 tahun itu. Sudah dibawa bapaknya ke tempat pelacuran. Ya, ada papa-papa begitu ya. Punya anak laki, anaknya dibawa udah akil balik. Udah, ya, suruh melacur aja. Waduh, jadi hidup Agustinus ini rusak luar biasa. Tetapi sudah tidak seperti bapaknya. Agustinus ini punya seorang ibu yang sangat saleh. Doa terus. Ya, tapi doa seringkali tidak membuat doa kita dijawab langsung. Benar sudah ya? Doa sampai dia satu kali tanya sama pendetanya. Aku lo sudah doa terus buat anakku Agustinus. Tapi semakin didoakan kok semakin bobrok ya. Semakin rusak. Saudara pendetanya berkata, jangan berhenti berdoa. Terus akan ada saatnya engkau akan melihat bahwa itu sudah penuh dan ada waktunya. Saudara, bahkan dia begitu putus asa ibunya karena doa. Loh, malah pergi saudara ke kota besar yang di situ perselingkuhan, perzinahan, seks bebas, hebat sekali. Jadi ibu ini bilang sama pendeta mamanya, aduh kayaknya kok percuma ya. Saudara, tapi pendeta itu terus menguatkan, terus berdoa. Siapa yang menyangka justru di kota besar itulah Saint Agustinus bertobat. Benar-benar sudah. Nah, ada banyak orang berkata, Bu gimana ya, dia udah biasa wedoan, dia udah biasa seks bebas, dia udah biasa kayak begitu. Bisakah bertobat? Saya baca sudah kisah hidup ini luar biasa. Benar-benar berbalik 180 derajat. Sampai satu hari waktu Agustinus dalam pertobatannya dia ketemu dengan salah satu perempuan yang wah udah bertahun-tahun saudara jadi simpenannya. Agustinus, wah Agustinus berkata Agustinus yang lama sudah mati. Ini Agustinus yang baru. Wah luar biasa. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Kenapa saudara Agustinus bisa mati bagi dosa? Padahal saudara masa lalunya begitu kelam. Karena dia memberikan hidupnya bagi Allah di dalam Kristus. Itu saudara. Kalau kita benar-benar tidak mau membuat dosa berkuasa lagi atas kehidupan kita. Pilihan yang lain. Kita hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, Roma 6 ayat 1. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah. Dalam Kristus Yesus. Amin. Kita punya tujuan yang berbeda. Metanoia itu 180 derajat. 180 derajat berubah. Bukan sedikit-sedikit. Oh ya sedikit-sedikit ya. Dulu tiap hari, sekarang seminggu 5 kali, nanti lama-lama 4 kali. No. Metanoia itu 180 derajat. Menyadari bahwa kita sudah milik Kristus, sudah ganti, ownernya pindah. Ya. Saudara kalau pindah pekerjaan, pindah pimpinan, ganti peraturan, saudara masa mau hidup dengan peraturan yang lama kah? Oh dulu bos saya nggak begitu, jadi aku ya masih pakai bos yang lama, tapi kerja di bos yang baru, bisakah? Nggak mungkin. Ya. Saudara kita sudah punya owner yang baru. Menebus kita dengan darahnya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Don't you know that kita semua adalah bait Roh Kudus. Don't you know that you are the house of the Lord? Rumahnya Tuhan. Amin. Sudah berganti pemilik. Bukan rumah dosa, bukan rumah diri kita lagi, bukan rumah iblis. Rumahnya Tuhan, rumahnya Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, kamu sudah dibeli, harganya lunas, dibayar. Itu sebabnya kalau saudara udah bertobat, saudara gak boleh ada pause. Saudara bertobat, saudara harus hidup bagi Kristus. Amin. Saudara harus hidup memuliakan Allah. Nah itu ayat 20 bagian B-nya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Begitu saudara bertobat lalu kemudian saudara masih bermain-main dengan dosa, masih tetap dengan pergaulan yang sama, yang buruk. Firman Tuhan udah jelas berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu kita sudah metanoia, berubah, tahu owner kita, Yesus sudah membeli kita tunai, kita tidak lagi bermain-main dengan dosa, harus memuliakan Tuhan. Harus melayani Tuhan, nggak ada pilihan yang lain. Kalau tidak saudara gampang sekali jatuh dan terjebak lagi. Coba kita lihat peringatan firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saya sering kali sedih, ada banyak anak Tuhan bahkan yang sudah melayani bermain-main dengan dosa. Berpikir, anggap remeh, gampang Kristen itu. Saudara-saudara sekalian lihat peringatan ini. Ya, jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi nanti korban untuk menghapus dosa karena kita bermain-main dengan dosa. Kita akan terbakar oleh api dosa. Seharusnya kita seperti apa? Ayat 38. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Oleh iman kepada Kristus. Percaya bahwa semua dosa kita di masa lalu sudah diampuni, disucikan. Kita bilang, Tuhan, lihat Tuhan, aku dulu berdosa. Tuhan bilang apa? Sudah lupa. Aku melupakan. Sejauh timur dari barat. Seperti merah kirmisi sudah diubah menjadi putih seperti salju. Tapi bagian kita apa sudah? Jangan bermain-main dengan dosa. Harus hidup dengan iman di dalam Kristus. Iman membawa kita melakukan, berbuat yang benar. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, ini adalah hari-hari yang semakin singkat. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, saudara. Salah satu saya berbicara bahwa neraka itu very real. Ada banyak kita hanya berpikir Allah itu baik, Allah itu kasih. Nggak mungkin masukkan manusia itu ke dalam neraka, nggak mungkin, God is love. Tapi jangan lupa, Tuhan sudah bicara dari sejak awal, saudara. Ada neraka. Itu bicara keadilan, kasih dan keadilan sangat seimbang. Itu karakter Allah sudah gak bisa pisahin. Itu sebabnya kenapa Tuhan juga ingin orang tua mendidik anak dengan kasih dan keadilan, dengan kasih dan disiplin. Enggak cuma salah satu. Kasih Allah tidak memanjakan. Ya, dosa terus, gak apa-apa. Kasih Allah juga enggak cuma disiplin, salah sedikit dipukul, dihajar. Enggak kayak begitu. Tetapi sudah ini satu peringatan. Kalau kita mundur, kata firman Tuhan, aku tidak berkenan kepadanya. Dan inilah ayat yang menghibur kita di ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Amin, sudah. Kita orang yang percaya, terus memelihara, berjuang mempertahankan iman kita sampai akhir. Sudah sekalian, dibebaskan dari rasa bersalah. Kalau tadi saya bicara, itu adalah objective guilt. Dosa yang benar-benar kita lakukan, kita tahu itu dosa. Tapi juga kita harus dibebaskan dari yang disebut subjective guilt. Apa itu subjective guilt? Subjective guilt itu bukan dosa, tapi merasa berdosa. Ya, saya kasih contoh ya. Saya pernah dijemput, sudah pelayanan dulu masih jadi penginjil. Ya. Jemput oleh seorang om dengan supirnya. Saya dari Surabaya ke Jogja, dari Jogja Surabaya Jogja naik pesawat, lalu kemudian dari Jogja dijemput ke Magelang naik mobil. Dijemput oleh sama supir. Ya, udah tua. Di jalan dia cerita.
Tiba-tiba dia bilang begini, Agnes, Bu Agnes, Om nih mestinya senang nyetir loh. Tapi udah kurang lebih 10 tahun gak pernah nyetir. Kenapa Om? Dia langsung sedih. Om itu kemana-mana selalu sama tante, ya anak udah besar-besar. Satu kali pulang saudara dari rekreasi, pagi-pagi gak ngantuk, gak apa, seger semuanya, jalan gak ngebut. Tiba-tiba ada bus, saudara gak tahu ya apakah remnya blong atau bagaimana, nabrak ini sampai ngepot ke kiri, nabrak tiang listrik. Nah tantenya duduk sebelah kiri, omnya sebelah kanan, langsung mati di tempat. Yang omnya lihat gak apa-apa. Sudah sejak saat itu dia rasa bersalah, gara-gara dia istrinya mati. Saya bilang sejak saat itu saya gak berani setir. Saya terus berkata, aduh coba kalau saya gak nyetir, coba kalau gak terlalu pagi. Wah saya dengar begini, wah ini subjective guilt. Apakah ini salah? Salah tidak saudara? Tidak. Dia nyetir biasa, dia gak ngebut. Ada yang lain yang salah, yang nyelonong. Inilah yang disebut subjective guilt. Tidak dosa, tidak salah, tapi merasa berdosa. Saya bilang, Om, itu bukan kesalahan Om. Ya, jangan dikejar terus oleh rasa bersalah ini, salah. Tante udah bersama Yesus udah 10 tahun yang lalu, udah. Dia udah dikubur, udah di surga, udah bahagia bersama Tuhan. Terus dikurung oleh rasa bersalah. Ya, sampai di Magelang saya doain. Dan dia memahami bahwa selama ini dia dipenjarakan oleh subjective guilt. Rasa bersalah ini, saudara, merasa salah ini juga bisa disebabkan pola asuh tuntutan keluarga. Ada keluarga, kamu harus juara, harus sempurna. Papa pendeta lu, mama hamba Tuhan lu, gak boleh malu-maluin ya. Kamu harus bersih, super bersih. Kamu harus langsing, nanti perempuan kalau gak langsing itu gak laku. Oh ya, saya pernah melayani lu seorang gadis saudara yang sangat ketakutan gendut. Tanya-tanya terus, dari kecil udah dicekoki terus, nggak boleh gendut, nggak boleh gendut, nggak boleh gendut. Sampai dia sakit apa saudara, hobinya makan tapi nggak boleh gendut. Jadi dia suka colokin itu, habis makan muntahin, sakit ini. Ya, sakit bulimia dulu, Lady Di pun sakit itu loh saudara. Ya, saking takutnya. Atau sudah ada orang yang udah kurus selalu merasa, enggak aku gendut, padahal udah tinggal tulang. Anoreksia itu. Ya, orang udah bilang, waduh enggak aku gendut apa ya. Nah, jadi sudah itu bisa tuntutan keluarga. Harus alim, harus rohani kelihatannya. Wah, ya, saya pernah melayani anak hamba Tuhan dari daerah Jawa Tengah yang masuk gereja setan sudah. Saya bilang, lo kamu, ya Pak sewaktu ketemu saya dia udah bertobat sih, kok bisa begitu? Aduh Bu, saya capek jadi anak pendeta. Engkong saya pendiri gereja, jadi saya selalu, kamu harus ini, harus. Tapi papa saya gak punya hubungan yang baik dengan anak-anak. Kita cuma harus terus. Satu kali saya sekolah Jakarta, waduh. Itu kayak burung keluar dari sangkar. Saya coba gak ke gereja enak juga. Pergi ke dugem enak juga. Waduh, sampai akhirnya. Jadi saudara lihat ya. Subjective guilt ini bisa jadi dari pola asuh tuntutan keluarga. Gak taunya di luar anaknya liar. Di dalam alim. Ya Pak, ya Ma. Wah hati-hati ya. Saudara sekalian, orang yang dikuasai oleh subjective guilt seringkali gak bisa mengampuni diri sendiri. Gak pernah merasa baik. Salah terus, kurang terus, bisa stres loh. Anak-anak Jepang, saudara saya merasa mereka bunuh diri di waktu masih sangat remaja. Bukan karena kekurangan uang ataupun apa. Karena dapat nilai 7, 8, mereka maunya 10. Karena mereka gak bisa perfect, gak bisa nomor 1. Mereka merasa gak berharga, gak bisa ampuni diri sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dibebaskan dari rasa bersalah. Yesus sudah mati di atas kayu salib.
biar kita tidak menyia-nyiakan akan kuasa penebusannya. Tapi kita juga tidak bermain-main atas anugerahnya yang besar. Sekarang kita lihat yang kedua, yang terakhir. Dibebaskan dari sakit hati. Saudara di sini ada yang gak pernah sakit hati? Ada? Angkat tangan kalau gak ada. Oh, semua tukang sakit hati semua kalau gitu ya. Sakit hati tuh bisa. Orang mengejek kita, menghina kita, udah kenal di jalan nggak nyapa. Saudara kalau saya nggak nyapa jangan marah ya. Kadang-kadang nggak kelihatan saudara kalau udah terlalu jauh. Ya, kacamatanya kadang bureng. Ya Pak Hani apalagi. Kalau lihat orang yang nggak nyapa, ya dia padahal jemaat mungkin. Ya, jemaatnya bisa di Embong Sawo, di Rich Palace. Maafkan kami. Jangan sakit hati. Enggak, aku nggak KFC lagi. Kenapa? Masa pendeta ketemu aku? Enggak disapa. Saudara-saudara sekalian, dibebaskan dari sakit hati. Kenapa sih sudah kita harus mengampuni? Yang pertama, kita mengampuni karena sudah lebih dulu diampuni. Amin. Amin. Sudah lebih dulu. Dimerdekakan dari dosa, Roma 6 ayat 22. Kita bukan lagi hamba dosa. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita udah dimerdekakan. Saudara-saudara sekalian, kisah tentang seorang yang dibebaskan punya hutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. Ya, jadi 10.000 kali aja tuh berapa? Berapa ratus miliar itu kalau dirupiahkan. Dibebaskan. Tapi waktu dia keluar saudara ada orang yang punya hutang kepada dia 100 dinar. Mungkin jumlahnya hanya berapa juta aja. Wah dia angkat lehernya dan bilang bayar. Nggak, aku nanti bayar. Nggak bisa. Dia laporkan ke polisi, dipukuli. Wah ya. Saudara orang ini ketika dilaporkan, saudara raja yang sudah membebaskan 10.000 talenta berkata apa? Tangkap orang itu. Bawa ke Algojo. Wah. Saudara kita harus mengampuni karena sudah lebih dulu diampuni. Amin. Kita diselamatkan terima hidup yang kekal bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena waktu ditimbang baiknya kita, amalnya kita lebih besar daripada dosa kita. Tidak. Tapi benar-benar karena anugerah. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup kekal. Hidup kekal adalah karunia. Amin. Saudara kaya bisa kerja keras, bisa. Tapi kaya dan bahagia itulah berkat. Ada orang yang punya karunia cari duit pinter, ada. Tapi saudara terlebih ada orang punya diberi karunia menikmati kekayaan. Amin. So mau pilih yang mana? Bu aku dua-duanya ojo serakah. Ya, karunia menikmati. Sekarang kita melihat saudara, kenapa kita harus mengampuni? Yang kedua, kita harus mengampuni supaya diampuni. Amin. Sudah lebih dulu diampuni, sudah dapat modal, darah Kristus menyucikan, sudah dijadikan anak, sudah dilunasi hutang dosa kita, harus mengampuni. Supaya apa? Supaya diampuni. Jika tidak mengampuni, Matius 6 ayat 15 jelas sekali, Bapa di surga tidak akan mengampuni. Jika tidak mengampuni, itu bisa berdampak negatif kepada tubuh. Yaitu cerita ilustrasi Matius 18. Dibawa ke Algojo. Algojo menyiksa bagian apa? Fisik kan? Itu sebabnya saudara kalau saudara sakit fisik, asam lambung naik, sakit mah terus ya. Coba sudah suskan dicek. Kalau dokter bilang nggak apa-apa ini. Makan gimana? Teratur. Ini gimana? Nggak apa-apa. Makan sambal? Enggak. Wah
Mungkin banyak pikiran. Mungkin banyak kekhawatiran. Disiksa oleh algojo. Mungkin ada sakit hati yang tidak terselesaikan. Firman Tuhan saudara sangat jelas sekali. Kita harus mengampuni. Supaya kita diampuni. Amin. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah dosa nggak mau mengampuni. Bu, ini aja satu bu, yang lain saya bisa. Saya perpuluhan iya, saya melayani iya, guru sekolah minggu iya, semua iya. Cuma satu ini loh bu, mertua, enggak akan saya ampuni. Sebelum dia mati, ada orangnya udah mati lu masih sakit hati saudara. Mari saudara hari ini kita terima firman. The truth that you know set you free. Amin. Tuhan saya gak mampu tapi saya mau. Ini saudara. Pengampunan itu bukan soal mampu gak mampu. Kalau soal mampu gak mampu. Sakitnya tuh di sini nih kerasa sekali. Masih terngiang-ngiang bu kata-katanya. Wah itu. Kita sangat ahli mengingat-ingat yang buruk-buruk ya. Tapi saudara, Tuhan berkata apa? Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Sementara yang gak enak, buang. Itu di dalam Yesaya 43. Buang, yang lalu-lalu geronggang-geronggang itu, buang katanya. Amin. Yang terakhir, kita harus mengampuni. Supaya iblis tidak beroleh keuntungan. Saudara sering kasih untung iblis loh. Kalau sakit hati itu, iblis dapat celah. Iblis itu penuduh. Dia bisa bawa itu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan lihat anakmu ini gak hidup dalam kebenaran. Dia simpan sakit hati. Iblis mendapat keuntungan. 2 Korintus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus keampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Iblis itu pencuri, dia mau curi sukacita, damai sejahtera. Saudara orang sakit hati itu bisa sukacita? Nggak bisa. Sakit, nggak bisa. Nggak bisa sukacita, bobot tubuhnya bisa digerogoti saudara. Ini, karena apa? Sudah iblis mencuri. Kalau dia berhasil mencuri, dia akan membunuh sampai kita udah kayak robot, nggak bisa lagi. Membinasakan pada akhirnya. Saya akan akhiri saya mengambil contoh seorang penasehat. Seorang penasehat itu biasanya kasih nasihat, kasih solusi. Namanya Ahitofel. Gak main-main loh, dia penasehatnya Raja Daud. Hebat sekali. Tetapi saudara, kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Bagaimana akhir hidup dari Ahitofel, sang penasehat Raja Daud. Saya baca ya. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya, berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian apa sudah? Menggantung diri, demikianlah ia mati lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kok bisa? Kalau zaman sekarang penasehat siapa nih? Dia bisa hamba Tuhan, bisa pendeta, bisa pelayan Tuhan, bisa siapa aja. Ya. Kenapa akhir hidup dari Ahitofel gantung diri? Coba saudara kita lihat, siapa Ahitofel? Ahitofel ini kakeknya Batsyeba. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 34 dikatakan bahwa Eliam itu anaknya Ahitofel. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 3 ditulis Eliam itu ayahnya Batsyeba. Berarti Batsyeba ini cucunya Ahitofel. Memang penasehat Raja Daud ini udah tua si Ahitofel ini. Saya ingat cerita bagaimana Daud
Panggil Batsyeba. Waktu dia lagi nggak perang, dia lihat ada perempuan cantik mandi, panggil. Itu namanya Batsyeba. Meniduri Batsyeba. Ahitofel sakit hati. Sakit sekali. Cucunya ditiduri oleh sang raja. Suaminya Uria, saudara, berarti cucu mantunya, sampai terbunuh di peperangan. Semua siasatnya Daud. Sakit hati. Dia nggak menyelesaikan itu, saudara. Dia ingin balas diam-diam, karena balas langsung nggak bisa. Ini raja. Muncullah satu kesempatan emas. Waktu Absalom anaknya Daud memberontak, lakukan kudeta. Apa yang dilakukan Ahitofel? Saudara baca itu 2 Samuel 15 ayat 12. Ya. Ahitofel memberi dirinya memihak Absalom. Kamu hianati aku kan? Tak hianati balik. Inilah strategi iblis, cara iblis. Kamu lakukan itu 7 kali, tak balas 70 kali. Itu. Saudara-saudara sekalian, Ahitofel menjadi penasehat Absalom. Ahitofel jugalah yang memberi nasihat yang mempermalukan Daud. Waktu Absalom tanya gimana ini ya, gundik-gundiknya Daud kan ditinggal. Ya, Daud kan melarikan diri. Tiduri itu gundik-gundik. Waduh, siapa yang kasih nasihat ini? Saudara baca itu 2 Samuel 16. Ahitofel. Dalam hatinya ada dendam, kamu sudah tiduri cucuku. Aku akan buat kamu raja yang begitu agung, dipermalukan. Gundik-gundik ditiduri oleh anaknya. Siapa di belakang itu? Ahitofel, sakit hati. Sakit hati itu mendatangkan keuntungan bagi iblis. Iblis tepuk tangan dikipasi terus. Waktu Ahitofel sudah menjadi penasehat Absalom. Absalom tanya nasihat, saudara-saudara sekalian. Lalu Absalom tanya lagi kepada penasehat yang muda, Husai. Kali itu nasihatnya Ahitofel tidak diambil oleh Absalom. Langsung marah, sakit hati, beresin semuanya, gantung diri. Bapak Ibu Saudara, kalau sakit hati tidak dibereskan, cepat atau lambat akan makan korban. Korbannya saudara diri sendiri nomor 1. Korban orang lain udah pasti dong. Korban sampai bisa perpecahan, mempermalukan luar biasa. Seneng, rasain lu, rasain terus gitu kan. Tapi kita lihat bagaimana Ahitofel memberi keuntungan bagi iblis. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hari ini sudah apakah kita rindu memiliki the real freedom? Kemerdekaan yang sejati. Mari kita datang kepada Kristus. Dibebaskan dari rasa bersalah. Dibebaskan dari sakit hati. Dia sudah lebih dulu mengampuni. Supaya kita diampuni. Supaya iblis tidak beroleh keuntungan atas hidup kita. Amin.